Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan. Pada video kali ini, saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Kecerdasan Buatan, yang mana pada video kali ini membahas tentang melakukan resume atau rangkuman dari jurnal dengan tema Sistem Pakar. Pada video kali ini saya memilih jurnal yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Paru-Paru menggunakan metode forward chaining. Selanjutnya, pada slide kedua, di sini saya bakal menjelaskan sedikit tentang metode forward chaining ini apa. Metode forward chaining adalah metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan aturan untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Proses pelacakan dengan metode ini berawal dari premis menuju kesimpulan akhir atau sering disebut driven, yaitu suatu pencarian yang dikendalikan oleh data yang diberikan. Operasi dari sistem forward chaining dimulai dengan memasukkan sekumpulan fakta yang diketahui ke dalam memori kerja. Kemudian fakta baru berdasarkan aturan premisnya cocok dengan fakta yang diketahui. Proses ini dilanjutkan lagi sampai goal atau tidak ada lagi aturan yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui. Seperti pada gambar di bawah ini, observasi A, aturan R1, fakta C, aturan R3, kesimpulan, menuju ke kesimpulan 2, dan seterusnya. Selanjutnya, penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru adalah penyakit yang khusus menyerang organ paru-paru. Menurut buku Ajar Ilmu Penyakit Paru-Paru 2010 dibuat dan disusun oleh Departemen Ilmu Penyakit Paru FKU RSUD Dr. Suetomo Surabaya, terdapat 14 penyakit paru-paru, yaitu tuberkulosis paru-paru atau TBC, multi-drug resistant atau MDR, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, asma bronkai, kanker paru-paru, efusi pleura, penyakit paru kerja dan pencemaran udara, pneumonia nitrokas, gagal nafas, edema paru, avian influenza, dan swine influenza. Selanjutnya saya bakal menjelaskan tentang use case diagram adalah sebuah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan pengguna aplikasi dan perilaku pengguna terhadap aplikasi. Pada sistem ini, pengguna aplikasi terdiri dari user umum dan admin. User umum sebagai pengguna sistem atau bisa disebut pengunjung atau pasien, sedangkan admin adalah seorang pakar yang berwenang sebagai pengelola sistem. Dapat dilihat di gambar pada use case diagram ini, user dapat masuk atau dapat menuju ke menu sistem, bisa menuju ke input data diri dan diagnosis penyakit. Sedangkan admin ini bertugas untuk login, mengolah data, dan logout. Selanjutnya, representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan berupa hubungan atau keterkaitan antara gejala dan penyakit paru-paru. Aturan pertama adalah 1. Tuberkulosis paru atau TBC. Gejalanya batuk lebih dari 3 minggu, batuk berdahak, batuk darah, nyeri dada, sesak nafas, demam, keringat malam, malaise, nafsu makan berkurang, dan berat badan menurun. Untuk rule kedua, penyakit paru obstruktif kronik atau disingkat PPOK. Gejalanya adalah batuk lebih dari 3 minggu ketika bernapas, kadang terdengar suara ngik atau menggi. Yang ketiga, dahak tidak banyak, hanya beberapa sendok teh per hari. Dahak bersifat mukoid atau kental berwarna hijau. Dahak bersifat plurin atau kuning sedikit cair dan bernana pada keadaan infeksi. Sesak napas ketika menyerahkan tenaga dan batuk muncul sebelum atau bersamaan dengan sesak napas. Masuk ke rule ketiga, asma bronkial gejala. Mengenal dasar sakit penuh tes,
Sesak napas, asrama nokturnal terjadi antara jam 4 sampai 6 pagi dan menghilang dengan bronchodilator. Batuk kronis, batuk menetap dan timbul berulang, batuk timbul akibat paparan zat tertentu, aktivitas, gangguan emosi, dan infeksi virus. Batuk memberat pada malam hari, ada riwayat keluarga asma dan atopi. Kalau keempat adalah kanker paru-paru. Gejalanya batuk-batuk lebih dari 3 minggu tanpa respon terhadap obat batuk, batuk berdarah, sesak, hilang nafsu makan, penurunan berat badan 4 sampai kurang lebih 4 kilogram dalam 6 bulan, rasa capek berlebihan, radang paru kerap berulang, suara paru, rasa nyeri di dada, bahu atau punggung, pembengkakan leher dan wajah. Lalu yang terakhir adalah rule 5, pneumonia. Gejalanya adalah demam dengan suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius, menggigil, batuk, dahak kental, atau dahak kuning bernanah, kadang disertai darah, sesak nafas, nyeri dada. Ini adalah representasi pengetahuan yang kita bakal gunakan dalam penelitiannya, itu ada 5. Ini adalah tabel keutasan penyakit paru-paru. Kode gejala G1 sampai G27 adalah gejala yang disebutkan pada rule 1 sampai rule 5. Itu ada beberapa gejala yang sama, kita memilih jika ada gejala yang sama, kita hanya menghitungnya 1. Dari 5 representasi pengetahuan yang sebelumnya kita bahas, terdapat gejala 27. Kode penyakit di sini adalah P001 dan sampai P005 adalah rule yang tadi kita sebutkan dari TBC, dari PPOK, kemudian kedua PPOK, yang ketiga adalah asma brokial, yang keempat adalah paru-paru ganja, kanker paru-paru maksud saya, maaf. Yang kelima adalah pneumonia. Berdasarkan tabel di samping dapat diketahui bahwa dalam sistem ini terdapat 5 aturan atau rule dalam kaidah produksi yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan penjelasan berikut. Representasi pengetahuan ini untuk rule atau penyakit tuberkulosis, if batuk, jika dia batuk, dan jika batuk dan batuknya berlangsung selama lebih dari 3 minggu tanpa respon terhadap obat batuk. Di sini kita centang G01 adalah batuk lebih dari 3 minggu. Iya, terdapat kan di sini ada. Ya, ini terlihat di sini di rule 1 ada gejalanya. Selanjutnya, jika dia batuk dan batuk berdahak, berarti dia memiliki representasi terkait penyakit tuberkulosis. Kita lihat di sini di rule 1 apakah ada batuk berdahak, ada di sini dapat dilihat di poin kedua. Selanjutnya, jika dia batuk dan batuk darah, tadi juga ada, kita lihat. Jika dia batuk dan batuk sesak napas, dia masuk ke penyakit. Ada kemungkinan di tuberkulosis atau TBC. Bisa dilihat ini. Jika dia batuk dan demam, jika dia batuk dan keringat malam, jika dia batuk dan malese, jika dia batuk dan nafsu makan berkurang, dan jika dia batuk berat badan menurun, kemudian dia bisa didiagnosis menderita penyakit tuberkulosis paru-paru. Sama seperti rule 1 dan rule 2. Rule 2 ini sama juga kita cara membacanya kayak rule 1 sebelumnya. Jadi saya cuma melihatkan teksnya saja untuk mempersingkat waktu video. Dapat dilihat penyakit kedua. Ini untuk rule ketiga dan rule keempat. Dan ini untuk rule kelima. Selanjutnya masuk ke hasil dan penjelasan. Perancangan sistem pakar berupa tampilan interface yang akan ditunjukkan pada gambar-gambar di bawah ini. Pada pengujian sistem pakar, pengujian dilakukan dengan cara pengujian mandiri menggunakan 4 tahap pengujian, yaitu uji black box, uji validasi sistem, dan uji pakar. Ini adalah gambar halaman home. Website sistem pakar ini bercerita atau dalam website halaman home-nya ini
mendefinisikan tentang sistem pakar tersebut. Lanjut ke gambar halaman konsultasi. Gambar halaman konsultasi ini bisa diakses oleh pasien ya. Ini mengisi data diri baik dari nama, umur, dan lain sebagainya. Ini halaman pertanyaannya yang mana membantu untuk pasien mengidentifikasi penyakit apa yang dia derita terkait paru-parunya sesuai dengan gejala-gejala yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ini halaman hasil diagnosis jika dia gejalanya di antara 1 sampai 5 itu dominan ke angka gejala 1, mungkin dia bakal terkena penyakit TBC dan lain sebagainya. Ini uji black box. Selanjutnya, cara pengujian uji black box dilakukan dengan menjalankan menu-menu dalam website sistem pakar dan melakukan input data serta melihat output yang diharapkan. Hasil pengujian black box disajikan pada tabel berikut. Dapat lihat ini di sini deskripsi ada 6 tabel, deskripsi, prosedur pengujian, masukan, keluaran yang diharapkan, hasil yang didapat, dan keterangan. Pertama, jika kita mengklik menu home, maka halaman home bakal ditampilkan. Hasil yang didapatkan adalah halaman home tampilan, benar. Jika kita deskripsi halaman home, mengklik tombol read more, masukan tidak ada, halaman detail berita ditambahkan. Jika kita nggak klik read more, maka bakal ada halaman detail terkait berita yang ditampilkan. Hasil yang didapat, halaman detail berita tampilan berhasil, dan seterusnya. Ini dapat dilihat pada hasil pada tabel ini ya. Ini juga sama. Ini untuk adminnya. Yang pertama kan untuk user ya. Yang kedua untuk admin, sama juga cara pembacaannya itu login admin, deskripsinya admin pertama login, dia memasukkan username dan nama. Di sini masukkan untuk bagian username ada admin, Nesti, dan passwordnya admin. Keluar yang diharapkan adalah masuk ke halaman admin. Dan hasil yang didapatkan halaman admin tampilan berhasil, dan seterusnya. Ini juga sama. Ini terkait menentukan gejala-gejala yang telah diisi oleh user atau pasien. Selanjutnya adalah uji validasi sistem. Cara pengujian validasi sistem ini dilakukan dengan membandingkan data penyakit pasien, hasil diagnosis dokter dengan analisis diagnosis awal yang dilakukan oleh sistem pakar ini. Data penyakit hasil diagnosis dokter diperoleh dari data rekam medis pasien penyakit paru-paru di klinik praktik Dr. Agus Hidayati, SP, pada periode minggu kedua bulan Agustus 2016. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah penyakit pasien hasil diagnosis dokter. Ini adalah tabel hasil diagnosisnya dari dokter tersebut. TBC diagnosis dokter ada 5, di sistem 4, PPOK 8. Perbandingannya cukup mirip, baik mungkin berbeda di bagian TBC dan PPOK-nya, ada beberapa yang berbeda. Di TBC, dokter mendapatkan 5 diagnosis, sedangkan sistem hanya 4. Dan PPOK itu mendapat 8 dari diagnosis sistem, sedangkan di diagnosis sistem dapat 6. Untuk yang lain, baik dari kanker paru-paru, pneumonia, dan hasil diagnosis kanker paru-paru dan asma bronkial, hasilnya sama. Jumlah ketidakakuratannya 3 karena berbeda dari diagnosis dokter. Dalam penarikan kesimpulan sesuai tabel, dapat dilakukan penarikan kesimpulan nilai probabilitas sistem berikut adalah nilai probabilitas keakuratan sistem adalah 16 per 19 dikali 100% didapatkan hasil 84,21%. Nilai probabilitas ketidakakuratan sistem adalah 3/19 dikali 100% didapatkan 15,79%. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa nilai probabilitas keakuratan sistem sebesar 84,21%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pakar diagnosis penyakit paru-paru sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah uji pakar, dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan antara gejala-gejala yang terdapat dalam sistem dengan gejala yang terdapat dalam buku ajar ilmu penyakit paru yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini.
Pengujian tingkat ketepatan ini dilakukan oleh 2 orang ahli pakar. Menurut uji pakar yang telah dilakukan oleh 2 orang ahli pakar, rata-rata menunjukkan bahwa pendapat yang sama, yaitu setuju dengan data gejala yang digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut, data gejala yang digunakan dalam penelitian sudah sesuai dan tergolong tepat. Kesimpulan, hasil uji black box dapat disimpulkan bahwa sistem pakar dapat berfungsi dengan baik. Hasil pengujian validasi sistem diperoleh dengan nilai probabilitas keakuratan sistem sebesar 84,20% dan ketidakakuratan sistem sebesar 15,79%. Sehingga sistem pakar ini dapat dinyatakan sudah berjalan dengan baik. Uji pakar dilakukan oleh 2 dokter dan dapat dikatakan data yang digunakan sudah sesuai. Sekian dari presentasi yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan jika ada kurangnya saya mohon maaf. Ini referensi jurnal yang saya gunakan, yaitu sistem pakar diagnosis penyakit paru-paru menggunakan metode forward chaining oleh Esti Rahmawati dan Hari Biwanta 2016. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.